Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Al-Barok dari Prodi Teknik Informatika NIM 234240023. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pointer dalam pemrograman. Definisi pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Ini memungkinkan program untuk secara langsung mengakses dan memanipulasi data yang disimpan di lokasi memori tersebut. Pointer sangat penting dalam bahasa pemrograman tingkat rendah seperti C dan C++, serta dalam struktur data dinamis. Dengan menggunakan pointer, kita dapat membuat struktur data yang lebih kompleks, seperti daftar, tertaut, dan pohon, serta mengelola memori secara efisien. Menyimpan alamat. Pointer menyimpan alamat memori, bukan nilai data itu sendiri. Akses langsung. Memungkinkan akses langsung ke lokasi memori data. Manajemen memori penting untuk alokasi memori dinamis dan struktur data. Struktur pointer. Dalam Python, konsep pointer dapat diilustrasikan menggunakan data class. Sebuah objek ptr memiliki dua atribut. Data yang menyimpan nilai integer dan next yang secara opsional dapat menunjuk ke objek ptr lain. Ini adalah dasar untuk membangun struktur data seperti daftar tertaut. Contoh 1 form data classes import data class 2 form typing import optional 134 data classes ptr 6 data int 7 next optional ptr sama dengan none. Data atribut data menyimpan nilai aktual yang terkait dengan node pointer. Next atribut next adalah pointer ke node berikutnya dalam urutan, memungkinkan pembentukan rantai data. Deklarasi variabel pointer. Deklarasi variabel pointer melibatkan pembuatan instanse objek pointer baru, misalnya p sama dengan new atau ptr, akan membuat objek pointer baru di memori. Alamat memori objek ini dapat diakses menggunakan id atau p, dan nilai datanya dapat diatur atau diakses melalui p data. Atribut p next awalnya akan menunjuk ke none atau alamat memori default, menunjukkan tidak ada objek berikutnya yang ditunjuk. Inisialisasi membuat objek pointer baru dan menetapkan alamatnya. Akses data mengakses nilai yang disimpan di lokasi memori yang ditunjuk. Pointer berikutnya menentukan atau memeriksa pointer ke elemen berikutnya. Operasi penugasan pointer R sama dengan P. Ketika kita menetapkan satu pointer ke pointer lain seperti R sama dengan P, kedua pointer tersebut sekarang menunjuk ke lokasi memori yang sama. Ini berarti bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada data melalui salah satu pointer akan terlihat melalui pointer lainnya. Dalam contoh ini, P dan R memiliki ID yang sama, menunjukkan bahwa mereka merujuk pada objek yang sama di memori. Nilai P data dan R data juga akan sama. Penautan, kedua pointer menunjuk ke objek memori yang sama. Sinkronisasi, perubahan melalui satu pointer mengaruhi yang lain. Efisiensi memori, tidak ada duplikat objek, hanya referensi.
Mengubah nilai pointer. Setelah R sama dengan P, jika kita mengubah nilai P data menjadi 20, perubahan ini akan tercermin pada R data juga. Ini karena P dan R masih menunjuk ke objek yang sama di memori. ID objek tetap sama, tetapi nilai data di lokasi memori tersebut telah diperbarui. Ini menunjukkan pentingnya memahami bahwa pointer berbagi referensi ke objek yang sama. Efek berbagi. Perubahan terlihat oleh semua pointer yang menunjuk ke objek yang sama. Modifikasi data. Mengubah nilai data melalui salah satu pointer. ID objek konstan. ID memori objek tetap sama meskipun datanya berubah. Pointer ke objek baru. P sama dengan PTR. Data sama dengan 25. Ketika kita menetapkan P sama dengan PTR, data sama dengan 25, kita membuat objek pointer baru di lokasi memori yang berbeda. Sekarang, P menunjuk ke objek baru dengan data 25. Sementara R masih menunjuk ke objek asli yang sekarang memiliki data 20. Ini adalah contoh penting dari bagaimana pointer dapat dialokasikan ulang untuk menunjuk ke objek yang berbeda, memutuskan hubungan dengan objek selanjutnya. Objek baru, pointer P sekarang menunjuk ke objek yang baru dibuat. Pemisahan hubungan antara P dan objek asli terputus. R tetap. Pointer R masih menunjuk ke objek asli. Mengubah data objek asli melalui R. Meskipun P sekarang menunjuk ke objek baru, R masih menunjuk ke objek asli. Jika kita mengubah R data menjadi 20, ini akan mempengaruhi objek asli yang masih ditunjuk oleh nilai R. Nilai P data tidak akan terpengaruh karena P menunjuk ke objek yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa setiap pointer beroperasi secara independen pada objek yang ditunjuknya. R mengubah asli, perubahan melalui R memengaruhi objek yang ditunjuknya. P tidak terpengaruh, nilai P tetap karena menunjuk ke objek lain. Dua objek. Sekarang dua objek pointer terpisah di memori. Pointer menunjuk ke objek yang sama lagi. Akhirnya, jika kita menetapkan R sama dengan P lagi, kedua pointer akan kembali menunjuk ke objek yang sama. Dalam contoh ini, P dan R akan memiliki ID yang sama dan perubahan pada P data misalnya menjadi 30 akan tercermin pada R data juga. Ini menggarisbawahi fleksibel pointer dalam mengelola referensi memori. Contoh seperti gambar berikut tidak bisa diakses karena tidak ditunjuk oleh pointer. Alamatnya tidak diketahui. Penugasan ulang, pointer R menunjuk ke objek yang sama dengan P. Konsolidasi, kedua pointer berbagi satu lokasi memori. Konsentrasi data, perubahan data akan konsentrasi di kedua pointer. Sini akan saya menunjukkan contoh coding. Nah, ini P data, P next, R data. Ya, bisa dilihat sendiri. Di sini bisa dilihat P data next R. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.